Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada laporan IKI edisi bulan September 2022. Evi Sofia SPD MPD, Guru Kimia SMA Negeri 1 Kota Sukabumi akan memaparkan tentang masalah kesulitan peserta didik dalam memahami sel elektrolisis di kelas 12 IPA semester ganjil. Laporan IKI untuk bulan September adalah dengan mengambil judul melalui kegiatan praktikum, cara tepat untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam kajian sel elektrolisis di kelas 12 IPA semester ganjil. Deskripsi permasalahannya. Masalah yang dihadapi peserta didik atau siswa umumnya adalah kesulitan di dalam memahami konsep dasar tentang 1. Reaksi oksidasi di anoda dan reaksi reduksi di katoda. Persamaan kimia di anoda dan di katoda. Kemudian menerapkan hukum Faraday dalam persamaan reaksi. Keempat adalah hubungan kuantitatif antara zat yang dihasilkan dengan arusik yang dialirkan dalam sel elektrolisis. Akar permasalahannya yang kita alami adalah peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami reaksi yang terjadi di sel elektrolisis, baik itu katoda dan anoda. Hal ini mengakibatkan 1. Penurunan minat dan motivasi serta hasil belajar. Kedua, peserta didik masih banyak mengalami kendala dalam menerima konsep redoks atau reduksi oksidasi dalam materi sel elektrolisis. Ketiga, kesulitan penerapan hukum Faraday dalam menentukan zat yang dihasilkan di anoda dan katoda. Berikutnya, alternatif solusi. Berdasarkan masalah yang dihadapi peserta didik dalam mempelajari materi sel elektrokimia, dalam hal ini adalah sel elektrolisis, maka saya sebagai guru kimia harus dapat melakukan terobosan dalam membuat metode pembelajaran yang lebih menarik, seru, dan dapat mengatasi masalah, yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan metode praktikum dan demonstrasi. Dengan metode praktikum dan demonstrasi ini, peserta didik diajak langsung mengenal alat dan zat yang digunakan, serta langsung bisa mengamati zat hasil elektrolisis, seperti adanya gas dan endapan atau cairan yang berbeda warna yang dihasilkan. Dan peristiwa ini sangat menarik buat peserta didik, sehingga siswa atau peserta didik tertantang untuk dapat melakukan tahapan percobaan dengan benar dan bisa menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan yang terkait sel elektrolisis. Hasil pemecahan masalahnya adalah setelah metode pembelajaran dengan penerapan praktikum dan demonstrasi pada materi sel elektrolisis di kelas 12 IPA, ternyata metode ini sangat menarik dan membuat peserta didik menjadi lebih aktif, lebih antusias, dan lebih mudah memahami. Dan terlihat semua melaksanakan tahapan model pembelajaran ini dengan hati yang bahagia, dan materi sel elektrolisis dengan hukum Faradaynya yang awalnya sangat membosankan dan sulit berubah menjadi pembelajaran yang seru dan menstimulasi siswa banyak bertanya. Hasil belajar peserta didik pun juga meningkat. Dilihat dari tanya jawab secara lisan, sebanyak 70% bisa menjawab langsung. Di mana sebelumnya dalam pembelajaran materi kimia dengan metode penugasan banyak ditemukan peserta didik mengalami kendala dan rasa jenuh yang akhirnya sulit menerima materi ini. Dan tingkat pemahaman yang tercapai rata-rata di bawah 40%. Sumber rujukan solusinya adalah masalah rendahnya hasil belajar siswa dapat teratasi dengan konsep student center, yaitu mengajak siswa untuk bergerak, mengeksplorasi, serta melakukan apa yang akan dipelajari. Penggunaan metode demonstrasi dan praktikum ini sangat efektif dan berhasil
untuk bisa meningkatkan motivasi dan kemampuan siswa berpikir kreatif, mencoba dan observasi sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan seru. Dan tak lupa juga meningkatkan kreatif siswa dalam kegiatan pembelajaran kimia di kelas maupun di luar kelas atau di laboratorium dalam menyelesaikan materi. Misalnya membawa siswa pada proses penyepuhan logam. Inilah contoh-contoh kegiatan pembelajaran dari Elvalisa KI dan CuSO4. Di sini terlihat dihasilkannya yodium, endapan Cu pada elektrokarbon. Karena siswa diperkenalkan dengan elektrolisis dengan elektroda yang inert, yaitu karbon, kemudian menggunakan elektroda yang non-inert, yaitu tembaga. Di sana akan dilihat Cu sebagai anoda yang ikut bereaksi dan elektrolisis CuSO4 dihasilkan logam Cu. Demikian, terima kasih atas pemaparan penyelesaian masalah tentang pembelajaran elektrolisis dengan demonstrasi dan praktikum di kelas 12 IPA semester ganjil di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.